Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya, dosen pendamping dan pencipta permainan domino rumus kilat. Nah, setelah adik-adik mahasiswa kimia Unimor bermain domino itu, maka tentunya kita sudah mengetahui rumus-rumus kimia larutan seperti pada video ini. Nah, saya pikir adik-adik sudah hafal dengan rumus-rumus itu. Nah, rumus-rumus ini kita gunakan untuk menyelesaikan latihan soal. Nah, ini ada beberapa contoh soal mewakili masing-masing rumus. Di sini yang pertama adalah soal tentang mol dilambangkan dengan N kecil. Nah, di sini ada contoh soalnya nomor 1, itu berapa mol NaOH 40 gram. Kunci untuk menyelesaikan soal kimia adalah kita mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Setelah itu kita identifikasi satuan-satuan apa saja yang terlibat di dalam rumus tersebut. Contohnya adalah mol NaOH. Rumusnya adalah gram per mr NaOH. Nah, MR-nya didapat dari mana? Dari penjumlahan AR, massa atom relatif dari Na dan OH. Nah, airnya didapat dari mana? Dari tabel periodik. Di sini kita bisa lihat mol NaOH adalah gram NaOH per mR NaOH. Sehingga diperoleh 40 gram per mol diperoleh 1 mol. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Yaitu untuk mempelajari molaritas. Berapa molaritas NaOH 5 mol dalam 200 ml pelarutnya? Di sini kita bisa lihat rumusnya adalah MNaOH sama dengan NNaOH per VNaOH. Jadi di sini minta maaf, bukan pelarutnya, tapi larutannya. Nah, setelah itu kita masukkan rumus angka-angka. Kita identifikasi dulu NaOH adalah 5 mol. Nah, VNaOH adalah 200 ml. Nah, kita harus ubah menjadi satuannya adalah liter, yaitu menjadi 0,2 liter. Sehingga MNaOH sama dengan 5 mol per 0,2 liter sama dengan 50 per 2 mol per liter sama dengan 25 mol per liter sama dengan 25 molar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berapa molal 10 mol NaOH dalam 5 kg air? Nah, rumus molal adalah M sama dengan N solut per kilogram pelarut. N solut adalah mol dari zat terlarut. Nah, kita lihat di sini mol zat terlarut ada 10 mol dan kilogram pelarut adalah 5 kg. Kita langsung masukkan saja atau substitusikan saja nilai-nilai yang ada di dalam rumusnya. Diperoleh 2 mol per kilogram sama dengan 2 molal. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Jika diketahui dalam sebuah larutan terdapat 2 mol HCl, 3,2 mol H2SO4, 0,8 mol air, berapakah fraksi mol? Jadi di sini kita mau mempelajari fraksi mol. Nah, fraksi itu artinya sebagian di dalam keseluruhan. Berapa sih sebagian di dalam keseluruhan? Jadi di sini berapa sih sebagian mol di dalam keseluruhan mol? Sehingga pertanyaannya adalah berapa fraksi mol H2SO4 dalam keseluruhan mol? Nah, keseluruhan mol ini kita jumlahkan. Jadi rumusnya adalah mol H2SO4 per mol total. Mol total ketika dijumlahkan adalah 4,2 mol. Sedangkan mol dari H2SO4 sendiri adalah 3,2. Nah, diperoleh adalah 0,762 sama dengan atau dibulatkan menjadi 0,76. Kita lanjut ke nomor 5.
Nah, kita lihat di sini nomor 5, kita mempelajari normalitas. Normalitas dari, hitunglah normalitas dari HCl 0,5 mol dalam 500 ml air. Yang kedua adalah H2O4 0,2 mol dalam 100 ml air. Yang utama untuk menyelesaikan soal-soal ini adalah kita mengetahui rumusnya. Nah, setelah itu kita identifikasi. Rumusnya adalah E kali mol. Nah, dari rumus ini kita identifikasi di atas. NaCl adalah 0,5 mol. Kemudian HCl adalah, volume HCl adalah 500 ml. Kita ubah menjadi 0,5 liter. Begitu pula H2SO4 2 mol dan volumenya menjadi 0,1 liter. Nah, ditanya normalitas dari HCl dan H2SO4. Nah, jawabnya adalah untuk mengetahui nilai E, kita buat persamaan reaksinya dulu. HCl itu menjadi H plus tambah Cl min di dalam sebuah larutan, terurai menjadi dua ion ini. Nah, berapa sih elektron yang terlibat? Ternyata elektron yang terlibat dalam perpindahan menjadi ion ini adalah 1 elektron, sehingga dapat dikatakan ekuivalennya adalah 1. Nah, normalitasnya sudah dapat dihitung dengan cara E kali N per V, dimana sama dengan N per V ini miliknya HCl ya, 1 kali 0,5 mol per 0,5 liter sama dengan 1 normal. Nah, kita lanjut ke H2SO4. Kita lihat di sini rumusnya masih sama seperti di atas, namun molaritasnya adalah HCl. Nah, kita lihat di sini H2SO4 kalau terurai menjadi asamnya 2H plus tambah SO4 2 min itu melibatkan perpindahan 2 elektron, sehingga ekuivalennya adalah 2. Nah, N H2SO4 sama dengan E kali M H2SO4 sama dengan 2 kali 0,2 mol per 0,1 liter sama dengan 2 kali 2 mol sama dengan 4 normalitas. Kita lanjut lagi ke nomor 6, persen berat per berat. Jadi di sini berat solut di dalam berat larutan. Nah, di sini dia bertanya hitung berapa persen berat NaCl yang dibuat dengan melarutkan 20 gram NaCl dalam 60 gram air. Nah, gram pembanding adalah gram total ya. Gram total adalah 20 tambah 60 dari NaCl dan H2O menjadi 80. Sehingga persen gramnya menjadi 20 gram per 80 gram kali 100%. Sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 25% W per W NaCl. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah persen dari W per V NaCl 4 gram dalam 60 ml air. Nah, kalau soalnya seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama pasti kita harus menghafal rumusnya dulu. Kita harus tahu rumusnya. Rumusnya adalah gram NaCl per mililiter air. Nah, kita identifikasi gram NaCl adalah 4 gram. Kemudian volume air adalah 60 ml. Tinggal kita substitusikan saja menjadi 4 gram per 60 ml kali 100% menjadi 2/3 kali 10% sama dengan 6,67% W per V. Nah, nomor 8 kita lihat sini berapa persen volume per volume asam cuka 20 ml jika dimasukkan ke dalam air 120 ml. Nah, kalau kita lihat di sini persen V per V adalah persen dari hasil kali V volume asam cuka per volume larutan kali 100%. Nah, volume larutan itu adalah total, yaitu 20 tambah 120. Sedangkan volume asam cuka adalah 20 ml. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya menjadi 20 per 140 kali 100% sama dengan 1/7 kali 100% sama dengan 14,29% W per V.
Nah, kita lanjut ke nomor yang terakhir adalah ppm. Berapa ppm Na plus yang ada dalam larutan dengan yang mengandung 0,05 gram NaCl jika volume larutan adalah 2 liter. Nah, rumus dari ppm Na plus adalah ppm Na plus 9 mg Na plus per 1 liter larutan. Nah, kita identifikasi dulu. Gram NaCl adalah 0,05 gram, kita ubah ke miligram. Jadi menjadi 50 mg. Kemudian V larutan 2 liter. Kita harus tahu AR-nya. AR Na adalah 23, ARCl 35,5, sedangkan MR NaCl adalah 58,5 gram per mol. Nah, karena di sini yang ditanya adalah ppm Na plus, sedangkan yang ditimbang itu adalah NaCl. Jadi kita mesti tahu berapa sih miligram Na yang ada di dalam NaCl ini. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa hitung dengan rumus Mg Na plus sama dengan AR Na per MR NaCl kali Mg NaCl. Nah, sama dengan 23 gram per mol Na per 58,5 gram per mol NaCl kali 50 mg NaCl. Nah, di sini kita bisa lihat gram per mol dan gram per mol kita bagi. Kemudian NaCl dengan NaCl kita bisa bagi. Nah, di sini kita peroleh hasilnya adalah 19,658 mg atau dibulat menjadi 19,66 mg. Selanjutnya, ppm Na plus dapat dihitung dengan miligram Na plus per 1 liter larutan. Nah, di sini karena yang ada adalah 2 liter larutan, maka kita bagi dengan 2 liter juga. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya. 19,66 mg Na plus per 2 liter larutan sama dengan 9,83 mg Na plus per liter larutan, menjadi 9,83 ppm Na plus, atau sama, ini satuannya sama, yaitu miligram per liter larutan, miligram per liter larutan setara dengan ppm. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa. Saya minta kerjasamanya. Jika ada hal yang belum diketahui bisa menghubungi saya, dan jika ada hal yang perlu didiskusikan, silakan kita saling belajar bersama. Dan untuk saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian mahasiswa. Saya Bapak dosen Gebhardus Yugen Giliaman mengucapkan sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya.